menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab
memuji Engkau, memuliakan Engkau dari tempat ini. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan Amin. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Coba lihat dulu kiri dan kanan. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan bersorak bagi Dia. Amin. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Kita angkat suara untuk Dia pagi hari ini. Karena Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan doamu, dan berdoa bagi
Dia Allah yang selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan, muliakan Dia. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia.
firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita punya penolong yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Amin. Banyak kali kita tidak setia dalam banyak hal, saudara. Tetapi Tuhan yang kita percaya, Yesus yang kita percaya, yang selalu setia bagi saya dan saudara. Yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Haleluya. Penolong yang selalu setia, Dia Allah yang memenuhi keperluanku. Yesus, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutahui di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari sekali lagi bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yang selalu setia memenuhi keperluanku. Aminkan pujian ini, amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat kutahui di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya. Tetap percaya, segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan segala perkara
Ini akan membangun semangat kami, membangun iman kami, sehingga kami tahu apa yang jadi tujuan kami hidup di dalam Engkau. Apakah kami sudah menikmati janji-janji Tuhan selama ini? Janji-janji berkat yang Engkau sediakan buat kami. Engkau mau kami menikmati semua janji-janji-Mu. Karena itu kami siap, kami memberi ruang yang besar buat Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kami. Kami siapkan hati untuk mendengar dan kami beri ketaatan untuk melakukan segenap firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, ayo kita katakan amin. Sorak-sorai kembali bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih buat gembala yang sudah mempercayakan, juga buat wakil gembala, Pendeta Resa yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Kami ingin menyapa hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta Asah dari Bandung. Shalom, puji Tuhan, senang sekali boleh mereka berdua hamba Tuhan ini ada dan mereka selalu menjadi berkat ya. Saya yakin mungkin nanti beliau keluarga akan melayani ya. Karena kita selalu diberkati oleh pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama kita akan segera buka Markus pasal 2. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, 5 maksud saya. Lalu kita akan lanjut dari ayat 10, 12. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Mungkin saudara suruh ya. Judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Tetapi di situ ada juga duduk, maaf, langsung ayat 10 ya, kita percepat. Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, kita katakan bersama-sama, yang begini belum pernah kita lihat. Hari ini saya mau katakan, yang begini kita harus alami. Yang begini ini, mujizat yang mengherankan ini, mujizat yang besar ini, yang kata mereka, wow, selama ini gak pernah ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Tapi saya katakan hari ini, yang begini ini, tipe mujizat seperti ini yang kita harus alami bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Apakah Anda siap, saudaraku? Karena Allah sesungguhnya, surga itu ingin memberikan kepada saudaraku berkat secara full. Tapi jujur, kadang gereja gak siap. Jemaat Tuhan gak siap. Kita tuh gak siap, saudaraku.
Kenapa? Kita menjadi orang-orang Kristen, bahkan ada orang-orang yang tidak pernah satu kali pun selama menjadi orang percaya dialami mujizat. Sehingga dia menjadi orang Kristen itu gitu-gitu aja. Apa sih enaknya jadi orang percaya? Katanya orang Kristen terima berkat. Wait, jangan kesusu kita itu menghakimi Tuhan sebelum kita lakukan bagian kita. Bagian Tuhan adalah mengerjakan mujizat. Tapi bagian kita adalah kita memberi respon ketaatan terhadap apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Saudaraku, yang kita mau alami hari-hari ini adalah kita mau alami sesuatu yang besar. Karena Tuhan akan sedia memberikan lawatannya kembali. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menubuatkan ini, dan saya sendiri juga dalam waktu doa saya melihat ada lawatan Allah terjadi ketika kita sedang berdoa, menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, lalu terjadi Tuhan lawatan Tuhan untuk kita, untuk gereja kita. Karena itu saya percaya nanti akan terjadi sesuatu untuk gereja Tuhan di akhir zaman sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi kita harus siap, saudaraku. Jangan kita menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Ada sesuatu yang besar. Allah mau kita hidup di dalam zona wow-nya Allah. Mujizat yang gini buat Allah biasa, karena surga itu isinya surplus dan kita itu minus. Jadi Allah mau mengisi kita dengan hal-hal yang surplus. Karena itu orang bilang ini yang begini ini belum pernah kita lihat. Dan yang begini ini yang kita harus lihat. Selama pandemi, saudaraku, berapa orang yang sudah mungkin di sini nggak ada yang lumpuh, saya lihat nggak ada yang lumpuh. Tapi berapa orang yang mengalami kelumpuhan di bidang finansial? Di dalam keluarga mereka lumpuh. Ada banyak kelumpuhan, saudaraku. Ekonomi kita, lalu keluarga kita jadi juga berantakan karena ekonominya. Ada yang bercerai. Ada yang meninggalkan pasangannya. Ada beberapa hal yang dalam tanda kutip lumpuh. Tapi hari ini, saudaraku, kita harus mengambil keputusan. Kita ingin tahu apa kuncinya supaya yang begini ini, kata firman Tuhan di ayat 12. Yang begini ini kita harus alami di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita. Yang pertama, ambil kata kunci, saudaraku. Saya ambil kata kunci yaitu di ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Kepadamu kukatakan, Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, apa saudaraku? Bangun. Bangun. Ini kata kunci untuk kita pada hari ini. Kalau Anda mau alami terobosan Allah, mujizat Allah dalam hidup, keluarga, keuangan, dalam hubungan Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, profesi, karir Anda perlu bangun dulu. Udah bangun dari apa? Yang pertama adalah iman Anda yang harus bangun. Anda tidak bisa mengalami janji-janji Allah, mengalami zona wow, mujizat Allah, kalau Anda terus leyeh-leyeh seperti orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini selama dia tidak mengambil keputusan untuk bangun, saudaraku. Saya percaya mujizat juga nggak akan terjadi. Ada iman setelah dia mendengar firman Tuhan. Perkataan Yesus nyuruh bangun, itu memberi kekuatan buat engkel dia. Bangun. Saudaraku, iman itu menurut Roma 10 ayat 17, iman itu datangnya dari mana, saudaraku? Dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi hari-hari ini kalau kita mau iman, kita bangun, saudaraku. Anda tidak bisa cuman mengandalkan mendengar firman Tuhan hanya untuk hari Minggu. Kekristenan yang imannya dibangun pada ibadah Minggu, dia gak akan kuat sekalipun Tuhan sudah siapkan Anda berkat dan keluarga untuk sepanjang minggu melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi itu, saudaraku, kalau Anda dengan begitu Anda lalu berkata, udah cukup. Dan setiap hari
yang Anda harus lakukan adalah Anda bangun, Anda belajar lagi. Anda renungkan firman Tuhan. Yosua saat Tuhan menggantikan kepemimpinan Musa kepada Yosua. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa perintah Tuhan kepada Yosua, kamu harus merenungkan, kamu harus memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Artinya dilakukan pada skala reguler, basis yang reguler. Terus teratur supaya kamu bertindak hati-hati. Supaya setiap usahamu berhasil. Sama seperti Musa itu berhasil. Jadi Tuhan kasih perintah kalau saudaraku mau berhasil di dalam apapun yang saudara lakukan. Saudaraku, iman Anda harus bangun. Tapi untuk bangun Anda perlu konsisten belajar firman Tuhan. Anda perlu konsisten untuk membaca firman Tuhan dan kemudian bukan saja membaca tapi juga melakukan. Kalau iman didasarkan pada mendengar saja, kita nggak pernah melakukan, kita tidak akan pernah mengalami apapun. Kita cuma jadi penuh seperti ahli Taurat dan orang Farisi, belajar firman tapi nggak pernah lakukan. Itu Tuhan juga mengecam. Sehingga kalau kita mendengar tapi kita nggak pernah melakukan, nanti bangunan rohani kita nggak akan kuat. Pandemi ini masih lanjut, saudaraku. Kita nggak tahu bulan 12 nanti bagaimana. Tapi kalau lanjut dan iman Anda masih terus stagnan, kita di sini flat terus, dari kita mengenal Tuhan percaya flat, nggak pernah alami, nggak pernah naik, saudaraku. Kita yang kalah oleh pandemi ini, kita dilindas, kita habis. Tapi saudaraku harus ngambil keputusan, oh iya, iman itu datangnya dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus Yesus. Bapak-bapak di keluarga, apakah sudah pernah mengajak anak-anak mereka, istri mereka, ayo ma, taruh dulu barang-barangmu. Anak-anak, taruh dulu bukumu. Taruh dulu HP-mu. Ajak apa saudaraku? Ajak kumpul, ayo. Kita baca firman Tuhan, baca Alkitab. Itu namanya saat teduh. Kita membangun mesbah keluarga kita di rumah. Ada kekuatan. Jangan katakan tidak ada. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dan kalau saudaraku tidak mengundang Tuhan dalam keluarga Anda, mulai belajar firman Tuhan, merenungkan, melakukan, ngajak keluarga Anda. Hari ini Anda yang terlindas zaman. Pandemi ini saudaraku, saya tidak tahu orang tua yang terus mau santai. Sama seperti orang ini saudaraku. Orang lumpuh ini diberi perintah. Hari itu adalah hari keputusan dia. Dia mau stay di tilamnya, di tempat tidurnya, atau dia bangun. Ya saudaraku. Itu pilihan yang menentukan keberhasilan. Saudaraku, kalau dia mau bangun, dia terima mujizatnya, kita tahu. Tapi kalau enggak, saudaraku, selama-lamanya forever akan ada di atas tilamnya dan dia terus bergantung pada orang lain. Karena itu selain iman yang harus bangun. Kedua, apa yang harus bangun? Kita mau bangun dari comfort zone kita. Dari zona nyaman kita. Berapa lama kita sudah di pandemi ini? Sudah hampir 2 tahun. Yang kita rasa apa? Anda tambah rajin? Kita tambah malas, betul saudaraku? Di rumah saja, bikin kita malas, bikin kita gemuk, bikin dikit-dikit makan. Mamanya tiap hari masak, dikit-dikit masak, bikin kue. Karena nih, gak pernah saudaraku kita membuat kita ini seperti sekarang sedang dinina-bobokkan. Anak-anak pun sekolahnya gak usah kemana-mana, di rumah aja, online, santai. Lebih santai sebenarnya, tapi tergantung tanggung jawab masing-masing. Ibadah pun online. Orang males, mager katanya, males gerak itu mager saudaraku. Zaman sekarang mager saudaraku. Tapi hari ini, kalau saudaraku mau alami zona mujizat atau level mujizat yang kayak begini ini,
yang seperti ini, Anda perlu keluar dari zona nyaman Anda. Iman yang dulunya enggak aktif. Iman yang leyeh-leyeh. Saudaraku ngalamin itu saat di rumah jadi orang percaya, waktu ibadah online, waktu di rumah saudaraku. Selama pandemi saudaraku alami iman yang leyeh-leyeh. Iman yang mager, males gerak. Ya gini nih, kelumpuhan itu kemudian akan seperti efek domino. Tapi orang yang imannya aktif, imannya bangkit, imannya bangun, maka saudaraku akan menemui di dalam karakter keempat orang pengusung. Saya katakan sebelum mujizat Tuhan terjadi untuk orang yang meresponi dengan dia bangun, kita beri dulu, kita mundur sejenak. Bahwa sebelum orang ini meresponi perkataan Tuhan atau firman Tuhan untuk bangun, sebelumnya ada dulu yang bangun. Iman siapa yang bangun, saudaraku? Sebelum iman orang ini bangun, iman itu nular, saudaraku. Kalau saudaraku di rumah suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka baca firman Tuhan, itu tuh nular. Nular. Coba lihat. Coba praktekkan di rumah kalau saudaraku nggak percaya. Itu nular. Ada 4 orang penting yang gak perlu disebutkan namanya. Saya heran dulu saudaraku waktu baca ini. Betapa mujizat terjadi, tapi 4 orang itu tidak pernah disebutkan namanya dan kita gak pernah tahu siapa namanya. 4 orang itu yang menggotong si lumpuh untuk sampai di depan kaki Yesus. Bisa saja saudara. Itu bisa saya. Tuhan sedang hunting dari sorga. Tuhan searching siapa orang-orang yang memiliki iman yang aktif ini. Sebab Tuhan mau siap pakai. Gereja-gereja Tuhan akan dilawat oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang hunting orang-orang yang punya kualitas iman yang bangun. Iman yang bangkit. Iman yang gak leyeh-leyeh saudaraku. Yang gak, udah deh, kan udah ada di, ngapain kita sibuk? 4 orang ini saudaraku, kenapa saya ingin tonjolkan? Karena orang ini ketika di depan rumah, sudah ada orang berkerumun, gak mungkin mereka lewat. Saya ingin bandingkan iman ke-4 orang ini dengan iman orang-orang yang memadati rumah Yesus. Kan Yesus sudah sampai di rumah. Orang memadati, bayangin saudaraku. Iman inilah ciri iman orang yang aktif. Ciri iman orang yang bangun yang Tuhan cari. Berapapun harganya. Bagaimanapun caranya. Orang ini, keluargaku, sahabatku, anakku, adekku, keluargaku atau siapapun yang aku gotong, aku harus bawa sampai ke kaki Yesus. Berapapun harganya. Orang ini gak mementingkan dirinya karena gak ditulis. Itu yang saya heran. Gak perlu ditonjolkan. Nih gue. Gereja GPD Shekina kalau gak ada gue gak hidup. Mati. Orang-orang seperti ini gak perlu menyebutkan. Dia cuma tahu aku harus bawa orang kepada Yesus, ke kaki Yesus. Karena aku tahu dia sanggup melakukan mujizat yang orang ini perlukan. Selama bertahun-tahun mungkin orang ini hidup. Cuman help me. Apa-apa mau ke kamar kecil, ke toilet pun perlu dibotong saudaraku. Berapa orang digotong. Iman saudaraku, iman orang ini bergantung sama orang lain. Tapi puji Tuhan ada 4 orang yang kita dapati di sini memiliki iman yang aktif, iman yang bangun, iman yang sudah bangkit. Sehingga orang-orang yang memadati ini saudaraku, sama sekali imannya tidak punya beban. Iman yang cuek, saya bilang. Yang penting gue dapat berkat firman Tuhan. Urusan orang lain, mau sakit, mau sampai enggak, yang penting aku dengar. Egois, iman yang egois.
nggak mau tahu kepentingan orang lain. Padahal kalau ini saudaraku terjadi, mereka bisa, ini ada orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka bisa bawa, saudaraku, dari sini mereka keluar lalu memberi tempat dan membawanya sampai kepada Yesus. Tapi orang-orang ini cuek. Karena itu orang Kristen tidak boleh meniru kelakuan atau iman yang cuek seperti orang banyak itu yang memenuhi di depan pintu. Tapi 4 orang yang punya iman yang aktif, dia bangun, saudaraku. Dia jebol atap, saudaraku. Udah mungkin gak permisi, nanti aja belakangan, yang penting 1 jiwa ini. Harus dibawa. Dan ketika Yesus melihat iman mereka. Benar saudaraku di ayat 5? Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman yang apa? Yang Yesus lihat. Iman yang pasif. Iman yang mati. No. Iman yang sudah bangkit. Yang bangun. Karena melihat kebutuhan, aku harus bawa ke kaki Yesus. Begitu Yesus melihat, langsung tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, hari-hari ini kita perlu, gereja kita perlu. Jemaat juga harus, imannya harus bangkit. Ayo, bangun, jangan di zona layah-layah terus selama pandemi. Karena itu selain iman, saudaraku, yang bangkit, saya katakan jangan tiru yang orang-orang yang di depan tadi yang memenuhi. Mari kita melihat kepada yang kedua, apa yang perlu kita tadi bangun dari zona nyaman. Ya. Selama itu tadi dia cuma teriak, mengandalkan siapa yang membopong dia. Tapi hari itu dia harus ambil keputusan. Aku mau nyebrang gak dari zona bergantung kepada tetangga, kepada keluarga, kepada mama papa, kepada mertua. Kita harus memutuskan kebergantungan kita kepada orang lain. Dan memulai kebergantungan kita kepada Tuhan. Kalau Anda mau alami mujizat yang begini ini. Capek saudaraku Anda bergantung. Orang yang Anda pegang untuk sebagai gantungan. Bisa saja juga orang yang gak kuat. Mereka akan komplain kalau saudaraku terus bergantung pada orang tua. Pada mertua, pada anak. Mereka sendiri juga punya beban saudaraku. Mereka punya tanggungan. Tapi hari-hari ini Anda harus ambil keputusan, aku harus bergantung pada Tuhan. Bukan lagi pada orang tua. Bukan pada pasanganku. Bukan pada keluargaku. Kalau enggak, Anda enggak akan alami apapun. Orang ini ketika dia memutuskan untuk bangun, saudaraku. Dia turuti firman Tuhan. Lalu saudaraku, yang terjadi adalah ketika kita tahu bahwa dia pergi, datang, dibopong. Betul saudaraku? Dibopong. Tapi ketika dia pulang, dia yang membopong. Ya, dia berjalan. Dia yang bopong di kasur. Keadaan terbalik. Anda juga bisa melakukan yang sama. Kemarin mungkin Anda dibopong orang tua Anda, mertua Anda karena Anda belum mapan. Tapi hari ini sekalipun di masa pandemi, saudaraku, Anda harus memutuskan kebergantungan Anda. Tuhan Yesus gak bilang, tolong bantu-bantu ya dia untuk bangun. Enggak, Yesus bicara kepada orang lumpuh itu secara pribadi. Kamu bangun, angkat tempat tidurmu dan pulang. Gak usah lepaskan kebergantungan pada orang yang help me. Gak usah, jalan pulang sendiri, mandiri. Di atas imanmu. Saudaraku, hari-hari ini kalau kepala keluarga, kalau istri, kalau anak-anak terus bergantung pada iman orang tua atau iman orang lain, Anda gak akan berhasil. Entahkah Anda student, pelajar, mahasiswa, Anda gak akan berhasil saudaraku. Kepala keluarga yang terus menerus hari ini bingung saudaraku. Anda jangan bingung cari uang terus, dibawa terus. Anda harus mulai bergantung kepada Tuhan. Fokus pada pertolongan Tuhan, lepaskan kebergantungan Anda kepada orang lain. Mulai lakukan mandiri. Karena iman Anda sudah mulai bergantung kepada Tuhan. Ini iman yang aktif yang Tuhan cari. Dan yang ketiga, selain
imannya bangun. Ya. Seperti iman keempat penggotong ini. Seperti iman orang ini kemudian karena 4 orang penggotong ini imannya bangkit, si orang yang digotong ikut bangkit. Yang ketiga, selain itu imannya bangkit lalu bangkit dari zona nyaman. Yang ketiga adalah doa, gairah doa Anda juga harus bangun. Anda mengharapkan mujizat yang besar, tapi Anda gak lakuin apa-apa. Kayak orang anak kecil. Kayak kita tuh kayak mimpi di siang bolong gitu loh. Yakobus pasal 4 ayat 2b, yang 2b berkata begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa, catat. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa saudaraku? Tidak berdoa. Gak ada mujizat terjadi di atas orang yang cuma suka leye-leye. Imannya nyantai aja. Enggak apa-apa. Aduh, kita tuh santai aja, kita gak usah, kamu tuh sok suci banget sih. Kamu tuh gak perlu kayak gitu saudaraku. Iman kayak gini membuat Anda tenggelam. Kalau Anda terus dinina-bobokkan oleh zona nyaman yang di rumah saja. Dan saudaraku di rumah gak pernah berdoa. Hati-hati, siap-siap kukut, kenyut bersama dunia ini, hanyut. Anda jangan percaya aku masih punya uang, aku masih punya investasi di bank. Pelan-pelan habis kalau Anda tidak mengandalkan Tuhan. Sudah banyak orang yang hari-hari justru yang kaya, yang Wow. Saya sampai kadang bersyukur, bukan pengusaha, bukan apa, masih dipelihara Tuhan seperti janda di Sarfat. Ini jadi saya semakin meningkat ucapan syukur saya. Saudaraku, doa, saudara, tes, doa. Kalau Anda sudah berkata, aku sudah berdoa, kenapa aku belum alami apa-apa? Wait, tunggu, jangan dulu saudaraku menghakimi Tuhan. Jangan katakan Anda belum dapat karena sesaat lagi Anda akan dapat, saudaraku. Kalau Anda mau cepat, pakai dulu kalau kita itu tuh kalau mau pakai kita ngirim surat tuh biasanya pakai perangko, ya. Pakai kilat khusus, itu doa dan puasa. Coba saudaraku terapkan untuk Anda kepala keluarga, ibu-ibu ya, di rumah jangan males saudaraku. Jangan kita chatting aja di media sosial saudaraku. Mari coba di rumah. Kalau Anda doa masih belum dijawab Tuhan, Tuhan mau Anda doa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Doa yang memiliki muatan pengorbanan adalah doa puasa. Karena Anda merendahkan diri Anda. Anda membatasi kedagingan Anda. Anda yang hari-hari ini malas. Coba saya katakan di rumah saja PR buat Anda. Ini juga PR yang saya kasih buat adik-adik yang sebentar lagi akan dibaptis. Mereka harus berpuasa. Selain mereka baca firman Tuhan setiap hari, lanjut setiap hari, kalau enggak mereka enggak bisa dibaptis. Mereka harus puasa dulu, karena setelah ini akan muncul ujian demi ujian. Dan puasa dulu. Kalau Anda mau keluarga Anda mengalami mujizat, terobosan dalam level yang begini ini loh. Mujizat yang kayak gini loh Tuhan yang kami harapkan di keluarga kami, di gereja kami. Yuk bangun kembali gairah dan semangat doa Anda. Karena kalau kita nggak berdoa, kita nggak akan beroleh apa-apa. Dan doa puasa ini Yesus sendiri yang kasih. Ya, kenapa murid-murid nggak bisa mengusir setan, saudaraku? Karena Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan apa? Puasa. Saya pernah, saudaraku, dalam satu pernah diundang. Ada satu keluarga yang datang, tante kami mau konseling, katanya konseling pernikahan. Harapan saya, setahu saya konseling pernikahan ya kita ngobrol, kita berikan solusi dan lain. Seturut firman Tuhan, gak tahu saudaraku. Ternyata bukan sekedar konseling pernikahan.
Karena mereka sudah digugatan cerai sudah dimasukkan. Jadi tinggal sebenarnya sudah gugatan sudah dimasukkan di pengadilan. Tapi mereka memutuskan untuk datang konseling dulu, tanya. Kebetulan Tuhan percayakan saya. Ujung-ujungnya yang saya nggak tahu saudaraku. Ketika saya minta komitmen dari suami istri, saya bilang berlutut di hadapan Tuhan. Dan bilang nyatakan komitmenmu terhadap pernikahan ini. Sekarang di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Berlutut di hadapan Tuhan. Dan ketika si pria, si kepala rumah tangga ini mau berikan komitmennya, saya nggak tahu kenapa dia mulai mencakar. Lalu turun ke bawah. Dari kursi turun ke bawah, saudaraku mencakar, menggaruk seperti seekor harimau. Dan yang terjadi, saudaraku terus mulek di situ. Terjadi kemudian, saudaraku, saya tahu sesuatu ini ada roh-roh yang ada di sini. Saya mulai katakan, yang klimaksnya, saudaraku, orang ini nggak pernah nunjukin mukanya selama dia ada di bawah. Ketika istrinya menarik dia dan untuk duduk, saudaraku. Anda tahu, ini kulitnya yang coklat menjadi pink. Seperti wanita yang pakai foundation plus dikasih blush on itu pink. Dengan wajah yang marah tunjuk kepada saya begini, saudaraku. Muncak, sudah tahu marah tingkat tinggi, tingkat dewa itu sudah kayak mau meledak. Kayak seperti kompor. Tunjuk saya begini. Saya tahu ada sesuatu. Saudaraku, untung Tuhan membekali saya dengan hal ini. Apa yang saya lakukan? Ada doa dan puasa. Yang Tuhan mungkin saya nggak tahu untuk apa. Saya teriak-teriak di grado di atas di tempat studio, saudaraku. Satu orang pengerja pun gak ada yang dengar, saudaraku. Saya teriak-teriak segitu kerasnya. Itu pria itu kemudian setelah itu dia ngomong, 2 atau 3 roh jahat mengintimidasi dia, menteror dia. Katakan seperti gak mau untuk komit terhadap pernikahan ini. Dan kalau Tuhan gak siapkan saya gak mau taat melakukan doa dan puasa, saya gak tahu. Pasti saya yang lari, terkencing-kencing. Muarah saudaraku, saya perkatakan terus. Saya doakan sampai akhirnya kemudian saudaraku sadar. Dan kemudian tenang, saya ajak berdoa. Hal-hal itu yang akan terjadi buat Bapak Ibu Saudara di lingkungan Anda. Anda gak tahu tiba-tiba, lu orang Kristen ya? Tuh ada orang kesurupan, tuh. Anda dihadapin gini, lalu ada, no, enggak. Pak, telepon gembala, telepon Koko Resa. Enggak ada Koko Resa, enggak ada. Bapak Gembala enggak ada di tempat. Nah Anda, siapa? Anda yang harus turun. Saya juga pernah gitu, di lingkungan saya. Suami saya bilang, ayo kita usir setan. Di mana? Di depan. Ya ampun, itu anaknya dulu seorang hamba Tuhan. Sudah meninggal. Kami usir saudaraku. Enggak ada siapa di lingkungan kami. Lingkungan Anda, komunitas Anda juga mengharapkan Anda. Kalau hari ini Anda cuma terus di rumah santai-santai, bobok cantik, main HP terus, gak lakukan suatu terobosan. Doa tidak disertai dengan puasa, Anda gak kuat saudaraku. Perang pertandingan 1 lawan 1. Anda yang akan lari kalau Anda gak kuat. Tapi saya percaya saya disertai oleh Tuhan. Jadi ketika dimur kayak gini, saya tahu dia ada di belakang saya. Tuhan ada, Tuhan menolong. Itu pentingnya doa puasa saudaraku. Doa yang disertai pengorbanan. Hari-hari ini gereja sedang, sorga sedang hunting. Siapa yang mau lakukan ini? Yang pertama imannya mau bangkit. Kedua mau bangkit dari zona nyaman. Jangan leye-leye terus saudara. Yang ketiga apa yang bangkit? Gairah doa, semangat doa Anda juga bangkit. Jangan loyo. Anda gak akan pernah mengharapkan mujizat besar terjadi. Kalau Anda terus loyo, semangat doa Anda loyo. Bangun besok puasa. Amin saudaraku. Mau saudaraku memulai kembali disiplin rohani. Terbukti para rasul gak pernah terkencing-kencing saudaraku. Mereka ngusir setan, bukan mereka yang lari kena setan. Anda harus punya. Anda kalau mau alami zona wow, gereja kita jemaat, ayo siap. Jangan di rumah terus saudaraku. Ayo seperti 4 orang pengusung, kita bawa yuk kita share berita tentang apa hari ini ada ibadah. Kita share, saya share saudara di status. Lalu ada
pengen deh ikut ibadah, ayo aku jemput ya. Saya bilang gitu, aku jemput. Ada pengorbanan? Ya ada lah pasti, saya jemput. Gak apa-apa. Itu saudaraku, gereja perlu orang-orang yang mau bangkit cari. Siapa? Kamu mau? Aku ajak, yuk. Ayo ke gereja, kosong kok. Aku mobil atau kita naik motor. Ayo kita. Saya salut dengan orang-orang yang seperti itu. Saya melihat ada orang-orang seperti itu. Tuhan pasti memberkati. Kalau hari-hari ini kita mau terus komunitas kita. Kita mau alami yang begini ini. Mujizat dalam level yang begini ini. Yuk keluar dari zona nyaman. Rohani Anda harus bangkit. Bergerak. Mau berfungsi di dalam gereja mau. Di komunitas mau. Karena kita ini terang saudaraku. Orang akan melihat siapa kita. Dan mari saudaraku, rohani yang bangun, Anda akan melihat saudaraku. Gak lama gereja kita akan dilawat Tuhan. Kalau jemaat satu persatu. Nih mau lakukan 3 hal ini ya. Imannya bangun, baca Alkitab setiap hari. 2, doa setiap hari. Kalau perlu doa dan puasa. Karena doa puasa seperti suami istri lengkap saudaraku. Tambah kuat besar kuasanya. Lalu yang ketiga, keluar dari comfort zone saudaraku. Taat firman Tuhan saudaraku. Meskipun janda di Sarfat saudaraku. Makanan terakhir, tapi Tuhan katakan buat aku dulu. Lalu dia mengutamakan siapa? Mengutamakan hamba itu Tuhan dulu, Elisa. Lalu dia diberkati. Hari-hari ini kalau saudaraku juga utamakan Tuhan. Udah, aku mau taat betapapun berat aku mau taat. Saya yakin mujizat Anda sedang dimulai. Yang begini ini yang kita harus lihat di gereja kita akhir zaman. Amin. Saudaraku, saya undang berdiri. Saya serahkan kepada Pendeta Reza. Selanjutnya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita naikkan pujian ini. Aku percaya ada mujizat. Engkau Tuhan jadi andalanku. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau
keluarganya Tuhan, pelayanannya Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada, dia selalu menjadi alat-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu senantiasa. Mungkin saat ini banyak di antara kami yang mengalami kekeringan rohani Tuhan. Tapi saat kami sudah menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kami ingin Tuhan lebih lagi intim dalam Engkau Tuhan. Kami yakin di dalam Tuhan ada mujizat yang Tuhan telah sediakan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk melakukan bagian kami dengan yakin dan percaya. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, senantiasa Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani yang begitu luar biasa. Kami juga saat ini rindu berkorban untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan berkorban dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan korban persembahan dan kita akan menaikkan pujian-Ku diberi kuasa. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi pengumuman di luar ada pasar penjualan makanan untuk dana Natal kita. Mohon Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi juga lewat amplop-amplop Natal yang sudah dibagikan untuk acara Natal kita di tanggal 25 Desember ya. Mari silakan maju ya. Kita ada 2 rekan pengerja juga balik ya. Mereka akan berkenalan. Puji Tuhan, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan tentunya bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan terima kasih buat orang tua rohani, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Rumampuk dan Ibu Rohani, Ibu Siska yang selama ini mendidik saya di IPDI Sikina Malang. Dan oleh kemurahan Tuhan pada hari Rabu kemarin sudah ditamatkan kelas 2 di Sekolah Alkitab BJ Batu Malang. Semua karena pertolongan Tuhan dan berkat doa-doa dari Bapak Ibu sidang jemaat GPDI Sikina yang ada. Saya percaya berkat-berkat Tuhan melimpah bagi seluruh sidang jemaat dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang belum kenal, nama saya Ari Pasanda dan puji Tuhan dari pihak sekolah saya ditempatkan di GPDI Bethesda Kota Makassar. Namun sebelum ke sana saya minta izin dulu kepada Bapak Gembala yang ada di sana untuk sekalian hadir ibadah hari Minggu ini untuk pamit kepada seluruh sidang jemaat yang ada dan kepada seluruh sidang jemaat yang ada, orang tua rohani yang ada di tempat ini, Koresa dan semua, untuk bantu terus saya di dalam doa biar pelayanan kedepannya terus berhasil untuk terus memuliakan Tuhan dan terus berpaut kepada Tuhan.
Terima kasih atas bantuannya selama ini. Sungguh saya sangat bersyukur ada di tempat ini, dibimbing dan dibina, sehingga kehidupan rohani saya semakin meningkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat yang ada. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefani Kristi Boseke. Saya lulusan dari Sekolah Kitab Batu angkatan 66. Dan saya bersyukur karena kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan mempercayakan saya lewat pihak sekolah untuk ada di tempat ini untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saya sangat bersyukur karena kasih Tuhan saya boleh ada di tempat ini untuk datang di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya keberadaan saya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ibing Veronica Beba. Saya tamatan dari Sekolah Kitab Batu, BJ angkatan 66. Asal saya dari Sarawak, tapi tinggalnya di Kupang. Puji Tuhan, kiranya kehadiran kami di tempat ini boleh menjadi berkat dan bisa diterima jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, jadi ini dua rekan. Bisa kembali, silakan duduk ya. Selamat bergabung di Shekinah Family juga. Saya melihat ada wajah-wajah baru yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini. Boleh silakan berdiri. Bapak Ibu ada, saya lihat ada di belakang. Mari kita sambut dengan hangat, kita berikan aplaus. Haleluya. Haleluya, selamat datang Ibu ya. Nanti bisa berkenalan juga dengan kami ya. Selamat datang, selamat bergabung di Shekinah Family ya. Demikian pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Rabu ada doa rantai, Kamis Jumat ada doa di Geraha Doa, dan Sabtu Pemuda di tempat ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Biasanya doa Rabu, Kamis, Jumat di Grado, tapi ada sebagian jemaat yang tinggal daerah sini minta Rabu di tempat ini. Jadi Rabu, mulai Rabu depan jam 6 di tempat ini ya. Seberapa yang bisa hadir, seperti khotbah tadi saudara, bangkitkan iman dan doa kita. Amin ya. Puji Tuhan. Jadi mulai Rabu ini jam 6. Kamis Jumat tetap di Grado, Geraha Doa ya. Ya puji Tuhan. Ini Pak Rudi ini kalau datang selalu diam-diam sama istrinya. Saya nggak tahu siapa yang mau khotbah nanti sore ya. Apa Pak Rudi atau istrinya. Belum pulang tuh. Terus datang kalau bisa ikut ibadah sore jam 5 nanti di Halmahera. Puji Tuhan. Apa lagi ya? Ya, terus bantu doa untuk Natal kita. Sekarang lagi jualan-jualan di depan, dan kalau saudara tergerak ada amplop yang sudah dibagikan, saudara bisa membantu Natal saudara ya. Puji Tuhan. Ada pengumuman lagi Pak Gembala. Jadi mulai Rabu jam 6 di tempat sini, Kamis Jumat tetap di Grado ya. Tuhan. Ya, saya kira itu saja. Mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah dengan ku terima janji Allah, dan kita akan Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa,
menyampaikan firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami boleh menjadi seperti 4 orang itu yang mengangkat, mengusung satu orang yang lumpuh dan dibawa kepada Tuhan Yesus, kemudian dia disembuhkan. Pakai kami Tuhan untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan dan kiranya berkat kasih sayang dari Bapa kita di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan kita semua katakan selamat pagi, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus.